Mengubah cara pandang hidup bukanlah perkara ringan. Namun ketika kita menengok ke masa lalu, ke tokoh-tokoh besar yang mengukir sejarah dengan pemikiran jernih dan jiwa yang luhur, kita bisa menemukan petunjuk yang luar biasa. Salah satunya adalah Ibnu Sina, atau dikenal juga dengan nama Avicenna di dunia barat. Filsuf, dokter, ilmuwan, dan sufi ini tidak hanya meninggalkan warisan dalam bentuk buku dan teori, tapi juga warisan cara berpikir yang mampu mengguncang batin manusia hingga hari ini. Menurut Ibnu Sina, manusia bukan sekadar tubuh yang bergerak, tapi adalah jiwa yang berpikir. Jiwa yang menyadari keberadaannya, memahami tujuannya, dan terus berusaha menggapai kesempurnaan. Ini bukan sekadar filsafat kosong, melainkan kunci untuk mengubah cara kita menjalani hidup. Sebab jika kita memahami hidup hanya dari apa yang kasat mata, kita akan mudah kecewa. Tapi jika kita memandang hidup sebagai perjalanan jiwa, setiap luka akan menjadi pelajaran, dan setiap kegagalan menjadi jalan pendewasaan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya untuk memenuhi otak, tapi untuk menyucikan jiwa. Ia percaya bahwa hakikat kebenaran tidak berhenti pada apa yang dapat diukur, tapi juga pada apa yang dapat direnungkan. Dari sinilah kita belajar untuk tidak melihat hidup dari permukaan. Bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada sejauh mana kita memahami diri kita sendiri. Dalam salah satu pemikirannya, Ibnu Sina menjelaskan bahwa sakit fisik seringkali berasal dari kegelisahan jiwa. Betapa dalam dan indah pemahaman ini. Kita sering mencari solusi di luar, padahal akar dari banyak masalah ada di dalam. Ia menekankan bahwa menyembuhkan jiwa jauh lebih penting daripada menyembuhkan tubuh, karena jiwa yang sembuh akan membimbing tubuh kepada kesehatan sejati. Pandangannya tentang akal pun sangat menginspirasi. Baginya, akal bukan hanya alat berpikir, tapi juga jembatan menuju cahaya ilahi. Ketika akal digunakan dengan baik, manusia akan menemukan harmoni antara ilmu, iman, dan kebijaksanaan. Dan dari sanalah kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah sekadar bertahan, tapi berkembang dalam makna. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya kesadaran. Menurutnya, manusia yang sadar akan keberadaannya, akan mampu mengendalikan nafsu dan menuntun hidupnya ke arah yang lebih luhur. Kesadaran ini bukan semata soal bangun dari tidur, tapi bangun dari kelalaian. Dari hidup yang hanya dijalani tanpa makna. Dalam dunia yang penuh kebisingan seperti hari ini, pemikiran Ibnu Sina datang sebagai penyejuk. Ia mengajak kita untuk hening, merenung, dan memaknai ulang hidup ini. Ia mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk biologis, tapi entitas spiritual yang sedang menapaki perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Jika kita benar-benar merenungi pemikirannya, maka kita akan menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah tanda, bahwa sakit, kehilangan, kebahagiaan, bahkan kejatuhan, semuanya adalah surat cinta dari langit yang mengajak kita untuk kembali. Kembali pada diri sejati, dan pada tujuan sejati hidup ini. Ibnu Sina tidak pernah mengajarkan untuk lari dari dunia. Tapi ia juga tidak membiarkan kita tenggelam di dalamnya. Ia mengajak untuk menyeimbangkan. Menjalani kehidupan dengan ilmu, namun juga dengan kesadaran. Mengejar dunia tanpa melupakan akhirat. Menyentuh langit dengan akal, namun tetap menunduk dengan rendah hati. Setiap kata dari Ibnu Sina adalah ajakan untuk berpikir lebih dalam. Untuk tidak berhenti hanya pada permukaan, tetapi menggali sampai ke dasar makna. Ia bukan hanya seorang ilmuwan, tapi penunjuk arah, yang mengingatkan bahwa jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita harus mulai dari dalam. Mengubah cara pandang, mengubah cara merasa, dan akhirnya, mengubah cara hidup. Jika selama ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena takdir yang keliru, tapi cara pandang kita yang sempit. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketika pandangan kita berubah, maka realitas pun berubah. Dunia luar akan tetap sama, tapi dunia batin kita akan menemukan cahaya. Dan pada akhirnya, menurut Ibnu Sina,
Manusia akan menemukan kebahagiaan sejati ketika ia mengenal dirinya sendiri. Sebab mengenal diri adalah awal dari mengenal Tuhan. Dan siapa yang mengenal Tuhan, ia tidak akan pernah tersesat, meski dunia di sekitarnya gelap gulita. Dalam mengenal diri, Ibnu Sina mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar nama, pekerjaan, atau status sosial. Ia menuntun kita untuk menyelami hakikat jiwa, bagian paling halus dari diri kita yang seringkali terlupakan. Jiwa inilah yang merasakan, memaknai, dan menjadi saksi dalam setiap perjalanan hidup. Jika kita gagal mengenalnya, maka kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ilusi. Tapi jika kita berhasil menemuinya, maka kita akan hidup dengan kesadaran yang penuh makna. Pemikiran Ibnu Sina juga menyentuh soal waktu. Baginya, waktu bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan sahabat yang harus dihargai. Waktu adalah ruang bagi jiwa untuk bertumbuh. Maka, setiap detik yang kita lewatkan seharusnya menjadi momen untuk belajar, memperbaiki diri, dan mendekat pada kebenaran. Ia mengajarkan bahwa orang yang bijak adalah mereka yang tidak membiarkan harinya berlalu tanpa peningkatan kualitas diri. Dalam hal kesabaran, Ibnu Sina menyampaikan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi bentuk kekuatan tertinggi. Ia melihat kesabaran sebagai alat untuk menaklukkan diri sendiri. Bagi Ibnu Sina, orang yang mampu bersabar ketika dihina, saat diuji, dan ketika haknya diambil, adalah orang yang telah menguasai jiwanya. Dan inilah kemenangan yang sejati. Ia juga menyinggung tentang rasa takut. Takut, kata Ibnu Sina, adalah tanda dari ketidaktahuan. Ketika seseorang takut kehilangan, takut gagal, atau takut akan masa depan, sejatinya ia belum mengenal kebijaksanaan ilahi di balik setiap takdir. Maka ia mendorong kita untuk mengganti rasa takut dengan pengetahuan. Karena dengan ilmu, hati menjadi tenang. Dan dengan ketenangan, kita mampu melihat hidup dengan lebih jernih. Salah satu hal yang paling menyejukkan dari pemikiran Ibnu Sina adalah pandangannya tentang cinta. Cinta, baginya, bukan hanya perasaan romantis antara dua insan, tapi kekuatan universal yang menggerakkan seluruh semesta. Ia mengatakan bahwa cinta sejati adalah dorongan jiwa untuk kembali kepada sumbernya, kepada Tuhan. Maka cinta yang murni bukan yang menuntut, tetapi yang memberi. Bukan yang melekatkan, tetapi yang membebaskan. Ketika kita memahami cinta seperti itu, kita tidak akan mudah patah karena cinta manusia. Karena cinta yang sejati bukan untuk memiliki, tapi untuk menyadarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bayangan, dan yang abadi hanyalah yang maha mencintai. Ibnu Sina juga percaya bahwa manusia diciptakan dengan potensi luar biasa. Potensi berpikir, merasakan, mencipta, bahkan menyembuhkan. Tapi potensi ini seringkali tertutupi oleh kabut hawa nafsu dan kebodohan. Maka tugas utama manusia adalah menyibak kabut itu, membersihkan cermin jiwanya hingga kembali bening, dan mampu memantulkan cahaya ilahi. Ia menulis bahwa ilmu bukan hanya untuk orang yang duduk di perpustakaan, tapi untuk siapa saja yang ingin menyelamatkan jiwanya dari kegelapan. Maka belajar bukanlah aktivitas akademis semata, tetapi ibadah. Ketika kita belajar dengan niat yang benar, maka setiap pengetahuan akan menjadi cahaya yang menuntun jalan hidup kita. Ibnu Sina juga mengingatkan bahwa ujian hidup adalah bagian dari penyucian diri. Setiap rasa sakit, setiap tangisan dalam kesendirian, setiap ketidakadilan yang kita alami, semua itu bukan hukuman, tapi cara Tuhan mendidik jiwa kita. Ia mengajarkan bahwa justru di tengah kesulitan, potensi sejati manusia muncul. Karena jiwa manusia tumbuh bukan di tengah kemewahan, tapi di tengah perjuangan. Pandangan ini seharusnya membuat kita lebih kuat, bahwa hidup yang keras bukanlah akhir, tapi pintu masuk menuju kebijaksanaan. Maka jangan sesali luka, jangan benci air mata, karena barangkali itu adalah cara Tuhan menjadikan kita lebih peka, lebih lembut, dan lebih kuat. Salah satu hal paling menggetarkan dari pemikiran Ibnu Sina adalah ketika ia berbicara tentang kematian. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir yang menakutkan,
tapi sebagai kelahiran kembali. Kematian adalah saat jiwa pulang kepada asalnya. Maka orang yang mengenal jiwanya tidak akan takut mati, karena ia tahu bahwa kematian bukan kehilangan, tapi kepulangan. Inilah inti dari cara pandang hidup menurut Ibnu Sina, bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tapi seberapa dalam kita memahami. Bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa bermakna setiap detik kehidupan itu. Maka jika ingin hidup yang lebih damai, lebih jernih, dan lebih bermakna, kita harus mulai dengan satu hal, mengubah cara pandang. Dan cara pandang itu dimulai dari dalam diri. Dari kesediaan untuk belajar, merenung, dan membiarkan kebijaksanaan para tokoh seperti Ibnu Sina menuntun langkah kita. Karena dalam setiap kalimatnya, ada cahaya. Dalam setiap pemikirannya, ada petunjuk. Dan dalam setiap pesannya, ada harapan bahwa manusia, betapapun tersesatnya, masih bisa kembali, selama ia mau membuka mata hatinya. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa manusia adalah perpaduan antara materi dan ruh. Antara jasad yang bisa terluka, dan jiwa yang bisa terlena. Maka hidup yang seimbang adalah hidup yang tidak hanya mengurusi tubuh, tapi juga memelihara batin. Ia percaya bahwa penyakit jiwa seperti iri, sombong, atau putus asa jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena penyakit fisik bisa dilihat dan disembuhkan, sementara penyakit jiwa sering tersembunyi, namun perlahan-lahan menghancurkan segalanya. Ia menekankan bahwa orang yang terus membiarkan jiwanya kotor, cepat atau lambat akan merusak kehidupannya sendiri. Karena keputusan-keputusan buruk seringkali lahir dari jiwa yang lelah, dari hati yang tidak terawat. Maka dari itu, Ibnu Sina mengajak kita untuk menyucikan batin seperti kita membersihkan tubuh, dengan keteraturan, kesungguhan, dan keikhlasan. Menurutnya, kebenaran adalah cahaya yang akan selalu menemukan jalan untuk bersinar. Tapi untuk bisa melihat cahaya itu, manusia harus membuka hatinya. Ia menolak untuk menerima kebenaran hanya karena ikut-ikutan. Baginya, kebenaran sejati harus ditemukan lewat proses berpikir, perenungan, dan pengalaman langsung. Inilah ajakan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi, tapi juga tidak keras kepala. Seimbang antara keyakinan dan kerendahan hati. Ibnu Sina juga sangat menghargai proses pencarian. Baginya, orang yang terus mencari kebenaran, meski tersesat berulang kali, lebih baik daripada orang yang berhenti mencari dan merasa sudah tahu segalanya. Karena pencarian adalah tanda bahwa jiwa masih hidup. Dan selama kita terus mencari dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan menuntun kita menuju cahaya yang sejati. Ia menyampaikan bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, tapi buah dari perjalanan panjang menyempurnakan diri. Ia tidak percaya pada jalan pintas menuju kedamaian. Kedamaian, menurutnya, lahir dari jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang bersih dari dendam. Maka jika hidup kita masih terasa sempit, mungkin karena kita belum menata ruang-ruang batin yang seharusnya diisi dengan cinta dan kebijaksanaan. Satu hal yang luar biasa dari Ibnu Sina adalah pandangannya tentang peran manusia di dunia. Ia tidak memandang manusia sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, tetapi sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi. Ini bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab besar. Artinya, manusia diberi akal, hati, dan kehendak agar bisa memperbaiki dunia, bukan merusaknya. Agar bisa menebar cahaya, bukan menyebar kegelapan. Ketika kita benar-benar memahami hal ini, maka kita akan menjalani hidup dengan kesadaran baru. Bahwa setiap perbuatan kita bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain, bahkan pada seluruh kehidupan. Bahwa hidup ini bukan soal bertahan atau menang, tapi soal memberi makna. Ibnu Sina juga menanamkan gagasan bahwa setiap manusia memiliki potensi ilahi di dalam dirinya. Potensi untuk mencintai tanpa syarat, untuk berpikir melampaui batas, dan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hela napas. Namun potensi ini tidak akan tumbuh jika kita sibuk mengejar hal-hal luar, dan lupa menyiram taman dalam diri kita sendiri. Baginya, kehidupan ini adalah perjalanan pulang.
pulang dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju pemahaman, dari kesementaraan menuju keabadian. Maka tidak ada alasan untuk menyerah di tengah jalan. Sebab setiap langkah, sekecil apapun, akan membawamu lebih dekat pada tujuan itu. Ia menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan jiwa. Sekolah terbaik adalah kehidupan itu sendiri. Dan guru terbaik adalah pengalaman, selama kita mau belajar darinya. Ia percaya bahwa setiap manusia bisa menjadi bijak, asal tidak sombong untuk bertanya, dan tidak malas untuk memahami. Ibnu Sina juga meninggalkan pesan penting tentang keikhlasan. Ia percaya bahwa segala amal, sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang bersih, akan membawa perubahan besar. Sebaliknya, amal yang besar sekalipun, jika dilakukan karena ego, akan menjadi kosong dan tidak bermakna. Maka ia mengingatkan kita untuk selalu bertanya, untuk apa aku melakukan ini? Untuk siapa aku hidup? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi kompas dalam hidup kita. Karena hidup yang tidak memiliki arah, akan mudah terseret oleh arus dunia. Tapi hidup yang punya tujuan, akan tetap teguh meskipun diterpa badai. Dengan seluruh pemikiran yang dalam dan penuh cahaya itu, Ibnu Sina seakan menuntun kita dengan lembut. Ia tidak memaksa, tidak menggurui, tapi menghadirkan cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Bukan dari apa yang kita pakai atau miliki, tapi dari apa yang kita pikirkan, rasakan, dan perjuangkan. Maka, jika hari ini kita merasa hidup kita kosong, tidak berarti, atau kehilangan arah, cobalah duduk sejenak, dan renungkan pemikiran-pemikiran Ibnu Sina. Mungkin jawabannya bukan terletak pada apa yang harus kita ubah di luar, tapi pada bagaimana kita memandang semuanya dari dalam. Karena ketika cara pandang berubah, maka dunia yang kita lihat pun akan ikut berubah. Ibnu Sina mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari kekuatan tangan, tapi dari kejernihan pikiran dan ketulusan hati. Ia memahami bahwa dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Maka jika ingin memperbaiki kehidupan, kita harus lebih dulu memperbaiki batin. Kita tidak bisa menuntut dunia menjadi tenang, jika jiwa kita sendiri terus bergejolak. Kita tidak bisa berharap orang lain memahami kita, jika kita belum benar-benar memahami diri sendiri. Pemikirannya tentang jiwa sebagai pusat kehidupan begitu menggetarkan. Menurutnya, tubuh bisa jatuh sakit karena luka fisik, tapi jiwa jatuh sakit karena kehilangan makna. Dan jika jiwa kehilangan makna, maka segalanya akan terasa hambar. Maka jangan heran jika hari-hari terasa berat dan kosong. Barangkali karena jiwa kita haus akan makna, namun kita beri makan hanya dengan ambisi dan hiburan semu. Ibnu Sina menyadari bahwa banyak orang menjalani hidup seperti tertidur, hanya mengikuti rutinitas tanpa kesadaran. Ia mengajak manusia untuk terjaga, untuk sadar dalam setiap tindakan. Sadar ketika berbicara, ketika bekerja, ketika marah, bahkan ketika diam. Kesadaran ini yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Ia bukan sekadar hidup, tapi menyadari bahwa ia hidup. Ia juga memperingatkan tentang bahaya kesombongan ilmu. Bahwa ilmu yang tidak disertai dengan kerendahan hati hanya akan menyesatkan. Ia berkata, semakin seseorang berilmu, seharusnya semakin ia sadar bahwa dirinya kecil. Karena ilmu sejati membawa manusia pada rasa takjub dan takut kepada Tuhan, bukan pada rasa ingin diakui. Dalam menghadapi dunia yang penuh perubahan dan ketidakpastian, Ibnu Sina menyarankan agar manusia memiliki prinsip yang kokoh, tapi tetap lentur. Seperti pohon besar yang berakar kuat di tanah, namun rantingnya bisa bergoyang mengikuti angin. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tidak ada pada kekakuan, tapi pada kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Ia juga menggambarkan pentingnya kesendirian. Tidak untuk menjauh dari dunia selamanya, tapi untuk menjernihkan pikiran dari kebisingan dunia. Dalam sunyi, seseorang bisa mendengar suara jiwanya sendiri. Dalam sepi, seseorang bisa berdialog dengan Sang Pencipta. Maka jangan takut untuk sesekali menjauh dari keramaian, karena di sana seringkali kebenaran muncul tanpa topeng.
Ibnu Sina tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah. Tapi ia meyakinkan bahwa setiap kesulitan membawa kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Ia tidak mengajar dengan ancaman, tetapi dengan harapan. Bahwa setiap manusia punya potensi untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk bersinar. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu, selama seseorang mau belajar dan memperbaiki diri, maka cahaya akan selalu ada. Pemikirannya tentang tujuan hidup pun sangat dalam. Ia mengatakan bahwa hidup manusia bukanlah untuk mencari kesenangan sesaat, tapi untuk kembali kepada kesempurnaan yang sejati. Dan kesempurnaan itu bukan dalam rupa fisik, tapi dalam bentuk akhlak. Manusia yang sempurna bukan yang paling cerdas atau paling kaya, tapi yang paling mengenal Tuhannya dan paling mencintai kebenaran. Ia juga menanamkan pentingnya niat. Karena baginya, satu tindakan bisa berubah maknanya hanya karena niat yang menyertainya. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi mendapatkan nilai yang sangat berbeda, tergantung niatnya. Maka sebelum melangkah, bertanyalah pada hati, untuk apa aku melakukan ini? Pemikiran Ibnu Sina mengajak kita untuk keluar dari kehidupan yang dangkal. Ia mengulurkan tangan, mengajak kita menyelam lebih dalam, ke dalam jiwa, ke dalam akal, dan ke dalam makna. Ia tahu bahwa manusia bukan sekadar butuh roti, tapi juga butuh kebenaran. Bukan sekadar butuh kenyamanan, tapi juga kejelasan. Dan bukan sekadar ingin hidup lama, tapi hidup yang berarti. Jika hari ini kamu merasa lelah, kehilangan arah, atau merasa hidup seperti tanpa pegangan, dengarkan bisikan hikmah Ibnu Sina. Jangan terburu-buru mencari pelarian. Duduklah sejenak. Renungkan, karena bisa jadi, apa yang kamu cari di luar selama ini, sebenarnya telah lama bersemayam di dalam dirimu sendiri. Dan inilah pesan terakhirnya yang paling menggugah, bahwa manusia sejati bukan yang hanya hidup untuk dirinya, tapi yang hidup untuk kebaikan yang lebih besar. Yang menjadikan hidupnya cahaya bagi sekitarnya. Yang memancarkan kebaikan meskipun dunia tidak membalasnya. Karena bagi Ibnu Sina, hidup adalah persembahan, dan hanya jiwa yang merdeka yang mampu mempersembahkan hidupnya untuk kebenaran. Ibnu Sina melihat manusia bukan hanya sebagai makhluk yang bergerak dalam ruang dan waktu, tapi sebagai jiwa yang terus mencari arah. Dalam pandangannya, manusia sejati adalah ia yang tidak pernah berhenti bertanya, tidak pernah merasa cukup dengan jawaban yang dangkal, dan selalu rindu pada pemahaman yang lebih dalam. Karena dalam setiap pertanyaan yang tulus, ada cahaya yang menuntun, dan dalam setiap pencarian yang jujur, ada Tuhan yang mendekat. Ia mengajarkan bahwa puncak ilmu bukan pada banyaknya hafalan, tapi pada kemampuan untuk mengaitkan ilmu itu dengan kehidupan. Apa gunanya ilmu, jika tidak mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bersikap? Apa gunanya belajar, jika hati tetap keras, dan hidup tetap tanpa arah? Maka baginya, ilmu adalah alat untuk membentuk jiwa, bukan sekadar menghiasi kepala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam tekanan dan ekspektasi orang lain. Kita berpacu menjadi seperti yang dunia mau, bukan seperti yang hati kita butuhkan. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun sesuka hati, tapi hidup setia pada nilai-nilai kebenaran, meskipun itu tidak populer. Ia percaya bahwa kemerdekaan batin jauh lebih penting daripada kebebasan lahiriah. Ia juga memberi kita cara pandang baru terhadap penderitaan. Bukan untuk menolak rasa sakit, tapi untuk memahami maknanya. Bahwa rasa sakit bisa menjadi guru terbaik, jika kita mau mendengarkan. Bahwa air mata bukan tanda kelemahan, tapi seringkali menjadi pintu kesadaran. Ia mengajarkan bahwa tidak semua luka harus dihindari. Sebagian luka justru perlu, agar kita benar-benar bangun dari kelalaian. Ibnu Sina tidak menolak dunia, tapi ia menempatkan dunia pada tempatnya. Ia tahu bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan bisa menjadi berkah, jika digunakan dengan bijak. Tapi semua itu bisa juga menjadi jebakan, jika tidak disertai kesadaran. Maka ia menasihati agar manusia tidak tertipu oleh kilau dunia. Karena dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal.
Ia mengajak kita untuk menjalani hidup dengan tenang, bukan tergesa-gesa. Karena tergesa membuat kita lalai. Ia percaya bahwa ketenangan adalah ciri jiwa yang matang. Dalam ketenangan, manusia mampu melihat dengan lebih jernih, merasakan dengan lebih dalam, dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Ibnu Sina juga menekankan bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang unik. Maka berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Ukur dirimu bukan dengan prestasi orang lain, tapi dengan dirimu yang kemarin. Karena persaingan sejati bukan dengan dunia, tapi dengan sisi lemah dalam diri sendiri. Ia memberi makna baru pada keheningan. Di tengah dunia yang ramai dengan opini dan penilaian, ia mengajarkan bahwa diam bisa menjadi kekuatan. Diam yang bukan karena takut, tapi karena memilih untuk bijak. Karena dalam diam, kita bisa mendengar suara hati. Dan dalam suara hati, seringkali Tuhan berbicara. Jika kita menengok kembali hidup kita, mungkin banyak luka yang belum sembuh. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi Ibnu Sina memberi harapan, bahwa jiwa yang terus mencari, suatu saat akan sampai. Bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, selama dilakukan dengan ikhlas. Bahwa setiap langkah menuju kebenaran, sekecil apapun, akan dibalas dengan cahaya yang lebih besar. Ia percaya bahwa hidup bukan soal cepat atau lambat, tapi soal arah. Maka meskipun langkahmu kecil, jika arahnya benar, kamu akan sampai. Tapi jika arahmu keliru, secepat apapun kamu berlari, kamu hanya akan menjauh dari tujuan. Ibnu Sina telah lama pergi secara jasad, tapi pemikirannya tetap hidup, karena ia menulis bukan dari ambisi, tapi dari kedalaman jiwanya. Kata-katanya tidak hanya menggetarkan pikiran, tapi juga menggugah hati. Ia bukan hanya ilmuwan, tapi penunjuk jalan. Penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin menghidupkan kembali jiwanya yang tertidur. Hari ini, saat dunia semakin bising dan nilai-nilai kian kabur, pemikiran Ibnu Sina menjadi pelita. Ia mengingatkan kita untuk kembali pada kesederhanaan, pada keheningan, pada pencarian makna. Ia mengajak kita untuk berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya menjalani hidup? Karena pada akhirnya, yang membuat hidup kita berarti bukan panjangnya usia, bukan banyaknya harta, tapi seberapa dalam kita memahami hidup itu sendiri. Dan seperti kata Ibnu Sina, orang yang benar-benar hidup adalah orang yang tahu mengapa ia diciptakan, dan untuk apa ia berjalan. Ibnu Sina meyakini bahwa setiap manusia membawa cahaya di dalam dirinya. Tapi cahaya itu bisa redup jika tidak dijaga. Dunia bisa mengaburkan nurani kita, membebani kita dengan kekhawatiran, ambisi, dan tekanan yang membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa tugas kita bukan mencari cahaya di luar, tetapi menyalakan kembali cahaya yang sudah tertanam di dalam diri. Ia mengibaratkan jiwa manusia seperti cermin. Bila ia bersih dan jernih, maka ia bisa memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun bila cermin itu penuh debu kesombongan, kerak kebencian, dan kabut keinginan duniawi, maka cahaya itu tak akan tampak. Maka jalan untuk kembali pada jati diri bukanlah mencari di luar, tapi membersihkan cermin batin dari dalam. Dalam menapaki kehidupan, Ibnu Sina tidak menganjurkan untuk hidup dalam ketakutan terhadap kesalahan. Ia memahami bahwa manusia tidak sempurna, dan justru melalui kesalahan-kesalahan itulah seseorang bisa menemukan arah yang benar. Ia tidak menghukum kekeliruan, tapi mengajak untuk belajar darinya. Karena dalam setiap jatuh, ada kesempatan untuk bangkit dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia berkata, jika kamu ingin mengetahui nilaimu, maka lihatlah apa yang sedang kamu cari. Kalimat ini seperti cermin yang menguji motivasi kita. Apakah hidup kita digerakkan oleh keinginan dunia semata, atau oleh kerinduan akan kebenaran, keindahan, dan kebijaksanaan? Apa yang kamu kejar akan membentuk siapa kamu sebenarnya. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya mencintai kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Karena cinta pada kebenaran akan menuntun kita kepada kebebasan sejati.
Tapi cinta pada ego hanya akan menjerat kita dalam ilusi. Maka orang yang berani menerima kebenaran meski menyakitkan, adalah orang yang sedang menyembuhkan jiwanya. Ia juga berbicara tentang kebijaksanaan sebagai bentuk tertinggi dari kemanusiaan. Kebijaksanaan bukan hanya tahu mana yang benar, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus bertindak, dan kapan harus melepaskan. Orang yang bijak tidak buru-buru menilai, tidak mudah terprovokasi, dan tidak haus pujian. Ia hidup dengan tenang, bukan karena tidak punya masalah, tapi karena hatinya sudah terlatih melihat segalanya dari sisi yang lebih luas. Dalam dunia yang serba instan dan dangkal, Ibnu Sina mengajak kita untuk memperdalam cara berpikir. Untuk tidak puas dengan pengetahuan permukaan. Ia mengajarkan pentingnya tadabbur, merenungi makna di balik setiap kejadian. Karena hidup ini bukan kebetulan. Setiap pertemuan, kehilangan, kegagalan, dan keberhasilan, semuanya mengandung pesan. Dan hanya hati yang bening yang bisa membacanya. Ketika seseorang mulai merenungi hidupnya dengan jujur, maka ia sedang memasuki ruang penyembuhan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa merenung bukanlah tanda kelemahan, tapi keberanian. Karena tidak semua orang berani melihat ke dalam. Banyak yang lari dari dirinya sendiri, menumpuk kesibukan demi menutupi kehampaan batin. Tapi siapa yang berani menatap dirinya, akan menemukan jalan pulang yang sejati. Ia juga menulis tentang hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai hubungan cinta. Bukan hubungan yang diliputi ketakutan buta, tapi hubungan yang dibangun atas dasar kerinduan, kekaguman, dan keyakinan. Ia menggambarkan Tuhan bukan sebagai sosok yang kejam dan menghukum, tapi sebagai sumber segala kebaikan, keindahan, dan kesempurnaan. Maka semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia jatuh cinta, dan semakin ringan ia menjalani kehidupan. Pandangan ini mengubah cara kita melihat ibadah. Ibadah bukan sekadar kewajiban, tapi jalan untuk menyucikan jiwa. Bukan beban, tapi jembatan untuk merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam ibadah yang sadar, hati akan luluh, air mata akan jatuh, dan kehidupan pun menjadi lebih ringan meski tetap penuh ujian. Ibnu Sina menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang utuh. Namun untuk mencapainya, dibutuhkan perjuangan. Karena jiwa yang matang tidak lahir dari kemudahan, tapi dari latihan batin yang konsisten. Dari keberanian untuk berkata jujur, dari kerendahan hati untuk belajar, dan dari keteguhan untuk tetap berjalan dalam kebaikan meskipun sendirian. Dalam diamnya, dalam tulisannya, Ibnu Sina meninggalkan pesan yang begitu kuat, bahwa hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang mampu mendengarkan suara kebenaran. Bukan soal siapa yang paling dikenal, tapi siapa yang benar-benar mengenal dirinya. Hidup dengan cara pandang Ibnu Sina adalah hidup yang tenang, dalam, dan bermakna. Ia tidak menjanjikan dunia yang sempurna, tapi menunjukkan jalan menuju jiwa yang lapang. Jalan yang membuat kita tidak mudah terguncang, tidak mudah iri, tidak mudah putus asa. Karena jiwa yang mengenal dirinya, tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Dan pada akhirnya, jika kamu bertanya, bagaimana caranya mengubah hidup yang gelap menjadi bercahaya? Ibnu Sina akan menjawab, ubahlah cara pandangmu. Karena saat kamu mulai melihat dengan mata hati, dunia tidak lagi menakutkan, kehidupan tidak lagi membingungkan, dan masa depan tidak lagi menakutkan. Sebab kamu tahu, kamu tidak berjalan sendirian. Kamu sedang pulang, bersama cahayanya. Ibnu Sina percaya bahwa jiwa manusia selalu merindukan asalnya. Ada kerinduan purba yang tak bisa dijelaskan, tapi selalu hadir di sela kesibukan, di tengah keheningan, bahkan dalam tangisan yang tak bersuara. Kerinduan itu bukan pada dunia, bukan pada manusia, melainkan pada Sang Sumber segala. Dan selama manusia belum menjawab kerinduan itu, hidup akan selalu terasa kosong meskipun dipenuhi gemerlap. Ia menulis bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sadar akan asal dan tujuannya.
Jiwa yang tidak terseret oleh nafsu, tidak tertipu oleh ilusi dunia, dan tidak lelah oleh pujian maupun cacian. Jiwa yang seperti ini tenang bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya telah menemukan pusat ketenangan. Ia bisa bahagia dalam kesederhanaan, bisa bersyukur dalam keterbatasan, dan bisa memaafkan meski disakiti. Ibnu Sina mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup ini adalah ruang ujian yang dipenuhi pilihan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih, apakah kita mengikuti hawa nafsu atau menuruti suara hati yang dalam. Apakah kita menanggapi dunia dengan amarah atau dengan kasih sayang. Ia menyebut bahwa akal dan hati adalah dua sayap yang akan membawa jiwa manusia terbang menuju cahaya, jika keduanya dijaga dan diseimbangkan. Menurutnya, tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang sia-sia. Semua kejadian, seaneh dan sepahit apapun, mengandung pelajaran. Dan hanya mereka yang mau merenung yang mampu menemukan mutiara di balik badai. Maka ketika musibah datang, Ibnu Sina tidak menyarankan untuk mengeluh atau bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi mendorong kita untuk bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Ia sangat menekankan pentingnya kontemplasi atau perenungan mendalam. Dalam kontemplasi, manusia bertemu dengan dirinya sendiri. Ia mendengar suara-suara batinnya, mengakui kelemahan dan kesalahannya, lalu mulai melihat jalan keluar bukan dari luar, tapi dari dalam. Perenungan seperti ini adalah proses penyembuhan paling hakiki, bukan dengan banyak berbicara, tapi dengan banyak mendengar suara hati yang selama ini dibungkam. Ibnu Sina juga memandang cinta sebagai energi ilahi yang ada di setiap makhluk. Cinta bukan hanya perasaan, tapi kekuatan yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Cinta yang sejati bukan untuk menguasai, tapi untuk mengangkat. Bukan untuk memiliki, tapi untuk membebaskan. Maka ia percaya bahwa orang yang mencintai Tuhan dengan benar, akan mencintai makhluknya tanpa syarat. Karena ia melihat ciptaan sebagai pantulan dari Sang Pencipta. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Ibnu Sina menyarankan kita untuk bergantung bukan pada hal-hal yang rapuh seperti harta, pujian, atau popularitas. Tapi bergantunglah pada yang abadi, pada ilmu, pada kebijaksanaan, dan pada kasih sayang Tuhan. Karena semua yang fana, cepat atau lambat akan pergi. Tapi apa yang tertanam dalam jiwa, akan kekal bersamamu, bahkan ketika jasad telah hancur. Ia juga berbicara tentang pentingnya hikmah, yakni kemampuan untuk melihat kebenaran di balik segala hal. Orang yang berhikmah tidak mudah terseret emosi, tidak cepat menghakimi. Ia melihat lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Ia tahu bahwa tidak semua yang buruk adalah kutukan, dan tidak semua yang menyenangkan adalah berkah. Ia mampu melihat bahwa kadang Tuhan menyembunyikan kebaikan dalam musibah, dan menyelipkan ujian dalam kenikmatan. Ibnu Sina percaya bahwa waktu adalah guru paling setia. Waktu tidak pernah berbohong. Ia membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura. Ia menunjukkan siapa yang sabar dan siapa yang cepat menyerah. Maka gunakanlah waktu dengan kesadaran, bukan sekadar menghabiskan hari, tapi mengisinya dengan makna. Karena manusia tidak hidup dua kali. Dan apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi jejak abadi yang tak bisa dihapus. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup ini, satu hal yang paling penting adalah kejujuran pada diri sendiri. Jangan berpura-pura bahagia jika hatimu kosong. Jangan berpura-pura kuat jika jiwamu rapuh. Akui kelemahanmu, bukan untuk menyerah, tapi untuk mulai bangkit dari tempat yang paling jujur. Karena kebaikan yang dimulai dari kejujuran akan bertumbuh kuat dan membawa perubahan yang sejati. Ibnu Sina tidak hanya mengajak kita berpikir, tapi juga merasakan. Tidak hanya menggunakan akal, tapi juga merangkul jiwa. Ia menyatukan sains dan spiritualitas, logika dan cinta, dunia dan akhirat. Inilah warisan terbesarnya, bahwa hidup yang utuh adalah hidup yang seimbang. Dan keseimbangan itu hanya bisa tercapai jika kita mengenal diri kita, lalu berjalan menuju Dia yang menciptakan kita. Maka, saat dunia terasa berat, ingatlah bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu diciptakan untuk tujuan besar.
Jiwa yang ada dalam dirimu berasal dari tempat yang tinggi. Dan sebagaimana dikatakan Ibnu Sina, jiwa itu akan selalu merindukan tempat asalnya, sampai ia kembali dalam keadaan bersinar, jernih, lapang, dan penuh cahaya. Ibnu Sina menyampaikan bahwa jiwa manusia tidak akan pernah merasa damai jika masih terikat pada dunia dengan cara yang salah. Ia menegaskan, keterikatan yang berlebihan pada hal-hal fana adalah sebab utama dari kegelisahan batin. Ketika hati terlalu bergantung pada apa yang bisa lenyap, maka kehilangan akan terasa seperti kematian. Tapi bila hati terhubung pada yang abadi, maka dunia tak lagi menjadi pusat ketakutan, melainkan ladang untuk belajar dan mengabdi. Ia juga memberikan pelajaran mendalam tentang tawazun, keseimbangan antara akal dan emosi, antara bekerja dan merenung, antara mengejar dan melepaskan. Dalam hidup, manusia sering terjatuh karena berat sebelah. Terlalu sibuk mengejar ambisi, tapi lupa menenangkan jiwa. Terlalu sibuk menilai orang lain, tapi lupa mengoreksi diri sendiri. Maka Ibnu Sina mengingatkan bahwa keseimbangan adalah rahasia ketenangan. Dan ketenangan adalah jalan menuju kebahagiaan yang tidak tergantung pada situasi luar. Ibnu Sina menyebut bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk melihat dirinya sendiri. Ia tidak hanya hidup, tapi bisa menyadari bahwa ia hidup. Ia tidak hanya merasakan, tapi juga bisa mengerti makna dari rasa itu. Maka siapa yang tidak menggunakan kemampuan itu untuk memahami hidup, untuk mencari hakikat, untuk mengejar kebenaran, sejatinya sedang menolak kemanusiaannya sendiri. Dalam pemikirannya, manusia bukan hanya pewaris bumi, tapi juga penafsir makna. Ia diberi tugas bukan hanya untuk mengolah tanah, tapi untuk merawat jiwa. Maka setiap ilmu, setiap pekerjaan, setiap langkah, jika tidak disertai dengan kesadaran akan makna, akan menjadi hampa. Dunia akan tampak lelah, meski tampak sukses. Maka Ibnu Sina mengajarkan, jangan hanya sibuk bekerja, tapi sibuklah juga merenung, agar hidupmu tidak hanya sibuk, tapi juga berarti. Ia percaya bahwa mengenal diri adalah fondasi untuk mengenal Tuhan. Ketika seseorang mulai jujur pada dirinya, ia akan menemukan bahwa kelemahan dirinya adalah jalan menuju kekuatan yang lebih besar. Ia akan sadar bahwa di balik segala keterbatasan, ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh cahaya ilahi. Inilah keindahan spiritualitas yang ditawarkan Ibnu Sina, sebuah perjalanan dari kesadaran diri menuju cinta sejati pada Sang Pencipta. Ia tidak menyuruh kita untuk meninggalkan dunia, tapi mengajarkan agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Gunakan dunia untuk bekal pulang. Bangun rumah, bentuk keluarga, kejarlah ilmu dan prestasi. Tapi jangan jadikan semua itu sebagai pusat hidup. Karena pusat hidup yang sejati adalah kerinduan akan kebenaran dan kerelaan untuk terus bertumbuh dalam cahayanya. Ibnu Sina juga memperingatkan bahwa godaan terbesar manusia bukan hanya kejahatan yang terang-terangan, tapi juga kebaikan palsu. Kebaikan yang dilakukan demi nama, demi pujian, demi pencitraan. Ia menegaskan bahwa amal yang tampak mulia di mata manusia bisa jadi hampa di hadapan Tuhan jika tidak disertai keikhlasan. Maka ia mengajak manusia untuk kembali pada niat yang jernih. Karena disitulah letak nilai sejati dari setiap perbuatan. Ia menggambarkan bahwa manusia yang telah mengenal makna hidup akan menghadapi dunia dengan wajah yang berbeda. Ia tidak mudah tersinggung oleh celaan, tidak terbuai oleh sanjungan. Ia berjalan dengan tenang, sebab ia tahu siapa dirinya dan kemana ia akan kembali. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, tapi bisa dicapai oleh siapa saja yang sungguh-sungguh mencari. Ibnu Sina memandang hidup sebagai satu rangkaian ujian batin. Ia menulis bahwa ujian terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, dari rasa iri, dari kesombongan, dari hawa nafsu yang menyamar sebagai keinginan baik. Maka orang yang berhasil mengalahkan dirinya telah menang dalam pertempuran terbesar manusia. Dalam dunia yang terus berubah, Ibnu Sina menyarankan agar manusia tidak ikut hanyut dalam arus, tapi jadi seseorang yang punya akar, yang tahu dari mana ia berasal dan kemana ia akan pergi.
Akar itu adalah ilmu dan iman. Dengan keduanya, manusia tidak akan kehilangan arah meski diterpa badai. Ia akan tetap kokoh, dan bahkan bisa menjadi tempat berteduh bagi orang lain yang sedang mencari arah. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran seperti itu, maka setiap langkahnya akan penuh makna. Ia tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun, karena ia tahu waktu adalah amanah. Ia tidak akan mempermainkan orang lain, karena ia sadar bahwa setiap hati adalah ciptaan Tuhan. Ia tidak akan mengabaikan suara hati, karena di sanalah Tuhan sering berbisik. Ibnu Sina tidak mengajarkan kita untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus bertumbuh. Untuk menjadi manusia yang setiap harinya sedikit lebih baik, sedikit lebih sadar, sedikit lebih bijak. Karena sejatinya, tujuan hidup bukan menjadi orang besar di mata manusia, tapi menjadi pribadi yang bersih di mata Tuhan. Dan ketika kelak kita menoleh ke belakang, kita tidak akan menyesal bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena kita pernah sungguh-sungguh dalam berusaha, jujur dalam setiap niat, dan sabar dalam setiap langkah. Kita akan melihat bahwa hidup ini indah, bukan karena semua berjalan sesuai harapan, tapi karena di setiap likunya, kita menemukan makna, dan mendekat pada yang maha sempurna. Ibnu Sina mengajarkan bahwa yang membuat hidup menjadi agung bukanlah panjangnya usia, tetapi dalamnya pemahaman. Ia menyadari, banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar mengerti hidup itu sendiri. Maka ia menekankan, makrifat, pengenalan akan hakikat, jauh lebih berharga daripada sekadar umur panjang. Sebab satu hari yang dijalani dengan kesadaran penuh, lebih bermakna daripada 1000 hari yang dijalani dalam kelalaian. Dalam pikirannya, keindahan sejati terletak pada keteraturan dan keharmonisan. Seperti langit yang teratur dalam lintasan bintangnya, seperti tubuh manusia yang tertata dalam keseimbangan unsur, begitulah seharusnya jiwa manusia hidup, tertata, tidak berantakan, dan selaras antara akal, emosi, dan tindakan. Maka, kekacauan batin yang kita rasakan seringkali bukan karena hidup ini kejam, tetapi karena kita belum menemukan harmoni dalam diri. Ibnu Sina menyebut bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengubah dirinya. Seekor kuda akan tetap menjadi kuda, setinggi apapun tempatnya berdiri. Tapi manusia, betapapun hina masa lalunya, bisa tumbuh menjadi cahaya yang menyinari sekitarnya. Inilah anugerah sekaligus tanggung jawab. Kita diberi potensi untuk naik setinggi langit, atau jatuh lebih rendah dari tanah, tergantung bagaimana kita memperlakukan jiwa ini. Ia memandang setiap manusia sebagai ladang yang luas, namun belum semua menanam benih kebaikan di dalamnya. Maka hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tapi apa yang kita tumbuhkan dari setiap kejadian itu. Luka bisa menjadi kebencian, atau bisa menjadi welas asih. Kegagalan bisa menjadi trauma, atau bisa menjadi kebijaksanaan. Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita. Ibnu Sina juga menekankan pentingnya ketekunan. Ia bukan hanya seorang pemikir besar, tapi juga seorang pekerja keras. Ia menulis ratusan buku, memecahkan banyak masalah, dan terus belajar meski hidupnya penuh ujian. Ia tidak pernah membiarkan keterbatasan menjadi penghalang, justru menjadikannya sebagai tantangan untuk menguatkan tekad. Maka dari hidupnya, kita belajar bahwa orang besar tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keteguhan dalam kesulitan. Baginya, proses adalah bagian dari penyucian jiwa. Setiap langkah yang kita ambil dengan niat yang bersih akan menjadi penjernih batin. Maka jangan remehkan langkah kecil yang kita lakukan hari ini, membaca satu ayat, memaafkan satu kesalahan, menahan satu amarah. Karena bisa jadi, langkah kecil itu adalah awal dari perubahan besar yang kita cari selama ini. Ia juga mengingatkan kita untuk tidak menilai hidup hanya dari sudut pandang dunia. Bukan berarti dunia tidak penting, tapi karena dunia bukan satu-satunya realitas. Ada sisi yang lebih dalam, lebih sunyi, tapi justru lebih nyata, yaitu kehidupan batin. Maka meski seseorang tampak biasa saja di mata manusia, bisa jadi ia sedang bersinar terang di hadapan Tuhan, karena hatinya dipenuhi kejujuran dan cinta yang tulus.
Ibnu Sina memberikan gambaran bahwa manusia bukan hanya makhluk yang mencari kebenaran, tapi juga makhluk yang bisa menjadi kebenaran itu sendiri. Saat ia berkata jujur di tengah kebohongan, saat ia memberi di tengah kerakusan, saat ia sabar di tengah kemarahan, maka ia bukan hanya bicara tentang kebaikan, tapi menjelma menjadi kebaikan itu. Dan inilah level tertinggi dari spiritualitas, ketika seseorang tidak lagi memisahkan antara ilmu, amal, dan akhlak. Dalam perjalanannya, Ibnu Sina sangat menghargai keheningan malam. Ia percaya bahwa malam adalah waktu terbaik untuk berbicara pada diri sendiri dan pada Tuhan. Di saat dunia terlelap, jiwa menjadi lebih jujur, lebih lembut, dan lebih siap mendengar. Maka ia sering merenung di malam hari, menulis, menangis, berdoa, dan menyusun kembali arah hidupnya. Ia tahu bahwa untuk berjalan jauh, seseorang perlu tempat untuk kembali mengisi ulang jiwanya, dan malam adalah tempat yang sakral untuk itu. Jika kita resapi, seluruh pemikiran Ibnu Sina adalah ajakan untuk hidup dengan sadar. Sadar pada waktu yang terus berjalan. Sadar pada jiwa yang terus tumbuh atau terluka. Sadar pada Tuhan yang terus menanti kita pulang. Ia tidak memaksa manusia menjadi malaikat, tapi ia percaya bahwa setiap manusia punya cahaya yang bisa membuat dunia ini sedikit lebih terang, sedikit lebih damai, dan jauh lebih bermakna. Dan mungkin, itulah inti dari perubahan cara pandang hidup menurut Ibnu Sina, bahwa hidup bukan sekadar untuk dilalui, tapi untuk dihidupi. Bukan sekadar untuk dirayakan, tapi untuk dipahami. Bukan sekadar mengejar keberhasilan, tapi menciptakan kebermaknaan. Maka mulai sekarang, lihatlah hidupmu bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan pulang. Lihatlah masalah bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pesan. Lihatlah dirimu bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku perubahan. Karena seperti kata Ibnu Sina, dalam setiap manusia, Tuhan meniupkan ruhnya. Dan di dalam ruh itu, tersembunyi kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari mengubah cara pandang. Dan jika kita benar-benar menyelami pesan Ibnu Sina, maka kita akan memahami bahwa perubahan sejati tidak selalu tampak mencolok di luar. Ia bisa sangat sunyi, sangat pribadi, namun dahsyat dampaknya. Seperti sebutir benih yang tumbuh dalam tanah gelap sebelum akhirnya menjadi pohon rindang yang memberi keteduhan. Begitulah perubahan cara pandang, ia bermula dari dalam, dari satu titik kesadaran kecil yang terus meluas, hingga akhirnya membentuk ulang seluruh cara kita menjalani hidup. Ibnu Sina tidak pernah menjanjikan bahwa jalan menuju kesadaran itu mudah. Ia tahu betul, jalan ini penuh ujian, ketakutan, keraguan, kesepian, dan tekanan. Tapi ia juga tahu, bahwa jiwa yang telah mencicipi makna, tidak akan pernah kembali nyaman hidup dalam kebingungan. Karena sekali seseorang melihat cahaya, meski hanya sekilas, ia akan terus mencarinya, walau harus merangkak melewati gelap yang paling pekat. Ia percaya, bahwa ketika seseorang mulai menjalani hidupnya dengan makna, maka segala hal di sekelilingnya akan berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara ia melihat dunia telah berubah. Orang-orang yang dulu dianggap menyakitkan, kini tampak sebagai guru. Peristiwa yang dulu terasa menghancurkan, kini menjadi bahan bakar pertumbuhan. Dan luka yang dulu disesali, kini menjadi bagian dari keindahan jiwa yang matang. Ibnu Sina juga menanamkan pada kita satu prinsip penting, bahwa yang menghidupkan jiwa bukan hanya doa, tetapi juga pemahaman. Doa yang keluar dari lisan belum tentu mengetuk langit, tapi doa yang lahir dari pemahaman dan keikhlasan akan menembus ruang tanpa batas. Maka ia mengajak kita untuk terus belajar, bukan untuk menjadi yang paling tahu, tapi agar setiap sujud kita makin dalam, makin lembut, dan makin menyentuh inti jiwa. Baginya, pengetahuan dan ketundukan adalah pasangan yang tak terpisahkan. Ilmu yang tidak membawa pada kerendahan hati adalah ilmu yang kering. Tapi ketika ilmu menyatu dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebenaran, maka ilmu itu akan hidup, akan menyembuhkan, akan menguatkan. Dan di sanalah letak kebijaksanaan, bukan hanya tahu, tapi juga tahu diri. Dalam pemahaman Ibnu Sina,
Setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Maka tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita dilahirkan di waktu yang berbeda, di medan yang berbeda, dan dengan beban yang berbeda. Maka tugas kita bukan bersaing, tapi setia berjalan di jalur yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita, sambil membawa cahaya sekecil apapun yang kita miliki. Ia juga menyentuh makna kematian dengan cara yang sangat dalam dan menenangkan. Baginya, kematian bukan akhir, melainkan kepulangan. Seperti matahari yang tampak tenggelam di satu tempat, tapi sebenarnya sedang terbit di tempat lain. Ia percaya, selama kita hidup dengan kesadaran, maka kematian tidak menakutkan, karena kita tahu bahwa jiwa hanya berpindah dari satu fase ke fase yang lebih tinggi. Dan saat seseorang hidup dengan cara pandang seperti itu, ia tidak lagi takut kehilangan. Ia tidak lagi terobsesi mengejar segalanya, karena ia tahu, apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang bukan untuknya, sekuat apapun ia menggenggam, pasti akan lepas. Maka ia menjalani hidup dengan pasrah yang aktif. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi menyerahkan hasilnya dengan tenang. Ibnu Sina seakan membisikkan pada kita, bahwa jika kamu ingin hidup yang berubah, jangan hanya ubah apa yang kamu lakukan, tapi ubah cara kamu melihat. Karena kebahagiaan, kedamaian, dan makna bukanlah tempat yang dicapai, tapi sudut pandang yang dipilih. Dan saat sudut pandangmu terhubung dengan kebijaksanaan dan cinta ilahi, maka setiap napasmu akan menjadi ibadah, setiap harimu menjadi berkah. Ia adalah bukti bahwa ilmu bisa membangkitkan jiwa, bahwa logika bisa berjalan berdampingan dengan cinta, bahwa sains bisa menuntun manusia mendekat kepada Tuhannya, bukan menjauhinya. Ia menunjukkan bahwa menjadi manusia utuh bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi sadar, menjadi jujur, dan menjadi hadir, untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk sesama. Dan inilah pesan terakhir yang bisa kita petik dari cara pandang Ibnu Sina, bahwa hidup adalah perjalanan pulang. Pulang ke dalam keheningan hati yang damai. Pulang ke dalam cahaya pengetahuan yang menuntun. Pulang ke dalam cinta yang tak bersyarat. Pulang ke dalam pelukan Tuhan yang selalu menunggu, tanpa pernah lelah, tanpa pernah jauh, tanpa pernah menutup pintu. Karena sesungguhnya, siapa yang benar-benar mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, tidak akan pernah merasa tersesat lagi. Dalam pandangan Ibnu Sina, manusia adalah jembatan antara langit dan bumi. Ia memiliki tubuh yang bersifat tanah, dan ruh yang bersifat cahaya. Maka jika ia hanya mengikuti tubuhnya, ia akan berat ke bawah, terikat pada syahwat, terjebak pada nafsu, dan terlempar dalam gelap. Tapi jika ia menguatkan ruhnya, ia akan terangkat, menuju cahaya, menuju kebaikan, menuju keabadian. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk paling istimewa. Ia punya kebebasan untuk memilih. Dan pilihan itulah yang menentukan bentuk jiwanya. Seperti logam yang ditempa panas, setiap pilihan akan meninggalkan bentuk. Maka seseorang bisa membentuk jiwanya menjadi lembut seperti emas, atau keras seperti batu. Semua tergantung pada arah hidup yang ia pilih setiap hari. Ibnu Sina percaya bahwa dalam setiap manusia ada potensi menjadi cahaya. Tapi cahaya itu tidak otomatis bersinar. Ia perlu dinyalakan, dijaga, dan dipelihara. Dengan ilmu yang benar. Dengan amal yang ikhlas. Dengan cinta yang suci. Tanpa itu, cahaya bisa padam, dan jiwa akan kehilangan arah. Maka hidup menjadi kosong, meski tampak sibuk. Dan hati menjadi lelah, meski dunia memberi banyak. Ia mengajarkan bahwa mencintai ilmu adalah bentuk tertinggi dari mencintai kehidupan. Karena ilmu membawa terang. Ilmu menyingkap tabir kebodohan. Dan dengan ilmu, manusia bisa memahami bukan hanya dunia, tetapi dirinya sendiri. Ia bisa berdialog dengan akalnya, menyelami suara hatinya, dan menemukan jalan untuk kembali pada fitrahnya yang sejati. Ibnu Sina juga memperingatkan bahaya dari hidup yang tanpa arah. Ia berkata, orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, akan menjadi budak dari keinginan-keinginan sesaat. Ia akan dikuasai oleh dunia,
bukan menguasai dunia. Ia akan sibuk mengejar bayangan, tanpa pernah menyentuh cahaya yang sebenarnya. Maka ia menyarankan, tentukan tujuanmu, dan jadikan setiap langkahmu sebagai perjalanan yang berarti menuju tujuan itu. Dan yang paling menarik, ia percaya bahwa cinta kepada Tuhan tidak harus menghapus cinta kepada dunia. Justru cinta kepada Tuhan akan menyucikan cara kita mencintai dunia. Kita akan mencintai ilmu, bukan untuk sombong, tapi untuk menebar manfaat. Kita akan mencintai orang lain, bukan untuk memiliki, tapi untuk memberi. Kita akan mencintai hidup, bukan karena takut mati, tapi karena sadar bahwa setiap detiknya adalah hadiah darinya. Ketika seseorang hidup dengan cinta yang benar, maka ia tidak lagi mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah membenci. Karena hatinya telah dipenuhi rasa cukup. Ia tahu bahwa yang paling penting bukan bagaimana dunia memperlakukannya, tapi bagaimana ia memperlakukan dunia. Ia bukan lagi reaktif, tapi responsif. Ia bukan lagi dikuasai keadaan, tapi menjadi penentu arah di tengah badai kehidupan. Ibnu Sina menanamkan bahwa hidup yang bernilai adalah hidup yang berkesadaran tinggi. Kesadaran dalam berpikir, kesadaran dalam berbicara, kesadaran dalam memilih teman, dalam mengatur waktu, dalam menilai sesuatu. Karena orang yang hidup tanpa kesadaran mudah diperbudak oleh kebisingan luar. Tapi orang yang sadar akan mendengar suara sunyi yang datang dari dalam. Ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sempurna, maka ia tidak mengajarkan kita untuk mencari dunia yang tanpa luka. Tapi ia membekali kita dengan kekuatan untuk menghadapinya dengan hati yang tangguh, dengan jiwa yang lapang, dengan sudut pandang yang jernih. Sehingga badai bisa datang, tapi ia tidak meruntuhkan kita, justru menguatkan akar kehidupan kita. Dan inilah puncak dari semua pelajaran Ibnu Sina, menjadi manusia yang merdeka secara batin, tidak terikat oleh penilaian orang, tidak terombang-ambing oleh arus zaman, tidak kehilangan jati diri hanya demi penerimaan sosial, tapi berdiri tegak sebagai pribadi yang tahu arah, tahu tujuan, dan tahu untuk siapa ia hidup. Ia mengajarkan bahwa jika kita ingin hidup yang benar-benar berarti, maka jangan kejar dunia dengan kegelisahan, tapi kejar kebenaran dengan ketulusan. Karena kebenaran akan membawa kita kepada cahaya. Dan dalam cahaya itulah, dunia menjadi tempat yang damai. Bukan karena bebas dari luka, tapi karena kita tahu cara melihatnya dengan hati yang tercerahkan. Maka hari ini, saat kamu mendengar suara hati yang memanggilmu untuk berubah, jangan abaikan. Mungkin itu adalah panggilan yang telah lama dikirimkan Tuhan lewat jalan hidupmu. Mungkin itulah awal dari perjalanan menuju dirimu yang sejati. Dan seperti kata Ibnu Sina, perjalanan itu tidak akan sia-sia. Karena siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, pasti akan dipandu, bahkan jika jalannya terasa sepi dan gelap. Sebab dalam sunyi yang kamu jalani, cahaya akan tumbuh. Dan dalam pencarian yang jujur, Tuhan akan menuntunmu pulang. Dengan caranya, dengan waktunya, dan dengan cintanya. Dalam kedalaman ajarannya, Ibnu Sina menyadarkan kita bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang hadir sepenuhnya di dalamnya, dengan jiwa yang bersih dan mata hati yang terbuka. Dunia bukan musuh. Dunia adalah ladang tempat jiwa diuji dan dilatih, tempat manusia membuktikan siapa dirinya. Maka siapa yang bisa tetap jujur saat memiliki kekuasaan, tetap rendah hati saat mendapat pujian, tetap bersyukur saat diuji kekurangan, dialah yang sejatinya telah menghidupkan ruhnya. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukan untuk dilalui dalam keadaan tertidur. Tidur dari kesadaran, tidur dari tujuan, tidur dari hakikat. Banyak orang hidup, tapi tidak benar-benar terjaga. Mereka hanya bergerak secara otomatis, terseret rutinitas, tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, mengapa aku di sini, dan untuk apa aku diberi hidup ini? Maka Ibnu Sina mengajarkan pentingnya tafakur, merenung dengan dalam. Ia menyebut bahwa 1 jam perenungan yang jujur lebih baik daripada 1000 amal yang dilakukan tanpa pemahaman. Karena dalam tafakur, manusia mulai melihat dengan mata yang lebih dalam.
Ia menyadari bahwa keberadaan dirinya bukan kebetulan, bahwa semua yang terjadi padanya mengandung pesan, bahwa luka, kehilangan, kegagalan, semuanya adalah jembatan menuju kedewasaan ruhani. Dalam pemikirannya, ada satu prinsip yang begitu kuat, bahwa segala sesuatu diciptakan dengan hikmah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Bahkan jalan hidupmu yang berliku, masa lalu yang kamu sesali, semua adalah bagian dari cetak biru ilahi yang disusun dengan presisi. Maka tugasmu bukan melawan masa lalu, tapi memahaminya, memaafkannya, dan membawanya sebagai pelajaran menuju versi terbaik dari dirimu. Ibnu Sina memandang manusia sebagai perpaduan antara ilmu dan cinta. Ilmu memberi arah, cinta memberi semangat. Ilmu menyinari pikiran, cinta menghangatkan jiwa. Maka manusia yang paling utuh adalah yang bisa berpikir jernih, sekaligus mencintai dengan dalam. Yang bisa berbicara dengan logika, tapi juga mendengar dengan empati. Yang bisa memimpin dengan akal, tapi membimbing dengan kasih. Ia tidak memisahkan antara kecerdasan dan ketulusan. Justru baginya, kecerdasan yang sejati akan selalu membawa seseorang pada kerendahan hati. Karena semakin ia tahu, semakin ia sadar bahwa dirinya kecil. Dan semakin ia mengerti, semakin ia rindu untuk dekat pada Yang Maha Besar. Maka kebesaran sejati tidak membuat seseorang sombong, tapi membuatnya penuh welas asih kepada sesama. Ibnu Sina adalah pribadi yang tidak hanya memahami tubuh manusia, tetapi juga jiwanya. Ia tahu bahwa luka fisik bisa disembuhkan dengan obat, tapi luka jiwa memerlukan cahaya. Dan cahaya itu hanya datang dari pemahaman, dari penerimaan, dan dari kedekatan dengan Yang Maha Pengasih. Maka ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan batin, bukan hanya dengan doa dan zikir, tapi juga dengan pikiran yang bersih, niat yang lurus, dan hati yang tidak menaruh dendam. Ia juga menasihati agar kita tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Hidup, kata Ibnu Sina, hanya bisa dijalani dengan utuh saat kita hadir sepenuhnya di saat ini. Detik inilah satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Maka gunakan ia untuk sesuatu yang bermakna. Ucapkan kata yang tulus. Lakukan hal yang baik. Renungkan makna yang dalam. Karena apa yang kamu lakukan hari ini, akan menjadi bayangan yang menyertaimu esok hari, bahkan sampai setelah kematian. Dalam kesendiriannya, Ibnu Sina menemukan kekuatan. Ia tahu bahwa kadang manusia perlu menjauh dari keramaian untuk bisa mendengar suara Tuhan. Maka ia tidak takut dengan kesunyian. Justru dalam sunyi, ia menemukan kebijaksanaan. Dalam diam, ia melihat dengan lebih jernih. Dan dalam keterasingan, ia merangkul kehadiran ilahi yang tak pernah jauh. Dan jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa tidak dipahami, merasa kehilangan arah, ingatlah bahwa mungkin itu adalah awal dari perjalananmu menuju makna yang lebih besar. Mungkin itu adalah panggilan agar kamu berhenti bergantung pada dunia, dan mulai bersandar penuh pada Tuhan. Karena seperti yang diajarkan Ibnu Sina, kadang Tuhan mengambil segalanya bukan karena Ia ingin menghukummu, tapi karena Ia ingin kamu hanya menggenggam Dia semata. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan, karena segala sesuatu yang pergi hanyalah tanda bahwa kita sedang dilatih untuk menerima yang lebih baik. Tidak selalu dalam bentuk harta, jabatan, atau manusia lain, tapi dalam bentuk kebeningan hati, kedalaman jiwa, dan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ibnu Sina tidak hanya menulis untuk zamannya, ia menulis untuk semua zaman. Karena apa yang ia sampaikan adalah kebenaran universal, tentang pencarian manusia atas makna, tentang pertarungan batin yang sunyi, tentang kekuatan akal dan cahaya hati. Dan hari ini, ketika dunia terasa makin gaduh, makin gelisah, dan makin kehilangan arah, suara Ibnu Sina menjadi seperti pelita, sederhana, dalam, tapi menerangi jalan pulang bagi siapa saja yang ingin kembali pada jati dirinya. Dan mungkin, itulah sebabnya kamu sampai pada naskah ini. Bukan karena kebetulan, tapi karena jiwamu sedang memanggilmu untuk kembali, kepada kedalaman, kepada kesadaran, kepada Tuhan.
Maka jangan tunda lagi perjalananmu. Mulailah sekarang. Pelan, tapi pasti. Karena setiap langkah kecilmu dalam mencari kebenaran, sudah cukup untuk membuat Tuhan mendekat 1000 langkah padamu. Ibnu Sina menanamkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Jauh itu hanya ilusi, yang diciptakan oleh hati yang kotor dan pikiran yang sibuk dengan dunia. Ketika hati kita bening, ketika pikiran kita jernih, kita akan merasa bahwa Tuhan begitu dekat, lebih dekat dari urat leher kita, sebagaimana yang difirmankannya. Dalam kebeningan jiwa, seseorang akan menyadari bahwa setiap helaan napas adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Bahwa setiap hari yang masih diberikan, setiap kesempatan untuk berubah, adalah bukti bahwa Tuhan belum menyerah pada kita. Maka seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, sekelam apapun masa lalu yang kita miliki, selalu ada pintu untuk kembali. Selalu ada jalan untuk tumbuh. Dan selalu ada cahaya yang menunggu, meski kita belum mampu melihatnya sekarang. Ibnu Sina mengingatkan bahwa kemuliaan manusia bukan terletak pada harta atau keturunan, tapi pada kejernihan akalnya dan keluhuran akhlaknya. Harta bisa lenyap, keturunan bisa pergi, tapi akal yang tercerahkan dan akhlak yang indah akan tetap dikenang bahkan setelah jasad kita tidak lagi bernyawa. Maka ia mendorong kita untuk terus belajar, tidak hanya agar pintar, tapi agar menjadi manusia yang tahu batas, tahu adab, dan tahu bagaimana menghidupkan jiwa. Ia membagi ilmu menjadi dua, ilmu untuk dunia dan ilmu untuk jiwa. Keduanya penting, tapi ilmu untuk jiwa lebih tinggi nilainya. Karena ilmu dunia mengajarkan bagaimana hidup, sementara ilmu jiwa mengajarkan mengapa kita hidup. Yang satu mengasah kemampuan, yang lain menghidupkan kesadaran. Maka jika hari ini kamu merasa penuh tapi hampa, mungkin bukan karena kamu kurang sibuk, tapi karena kamu kurang diam, kurang merenung, kurang terhubung dengan sisi terdalam dari dirimu. Ibnu Sina mengajak kita untuk mendengarkan kehidupan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Karena kehidupan ini sebenarnya terus berbicara. Lewat air mata yang jatuh, lewat senyum orang asing, lewat kehilangan yang datang tiba-tiba, bahkan lewat kesepian yang terus mengetuk. Semuanya sedang menunjukkan sesuatu. Semuanya sedang mengajarkan sesuatu. Tapi hanya hati yang bersih yang bisa menangkapnya. Ia tidak membenarkan kehidupan yang pasrah buta. Ia menganjurkan kita untuk menggunakan akal, untuk menyelidiki, untuk berpikir, untuk bertanya. Karena akal adalah cahaya yang diberikan Tuhan, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk digunakan dengan rendah hati. Maka keimanan sejati, bagi Ibnu Sina, bukanlah tunduk tanpa mengerti, melainkan tunduk karena mengerti. Dan pengertian itu tidak selalu datang cepat. Ia butuh waktu, kesabaran, dan ketulusan dalam mencari. Saat kamu merasa bingung akan arah hidupmu, saat kamu merasa dunia tak lagi memberi rasa, ingatlah bahwa kebingungan itu bukan akhir, tapi panggilan. Panggilan untuk menyelam lebih dalam. Untuk kembali pada kesunyian. Untuk menelusuri cahaya-cahaya kecil yang mungkin telah lama kamu abaikan. Karena dalam kebingungan itulah, seringkali Tuhan memulai dialog paling jujur dengan jiwa-jiwa pilihannya. Ibnu Sina percaya bahwa kesadaran spiritual yang sejati bukan membuat seseorang menjauh dari manusia, tapi justru menjadikannya lebih peduli. Karena ketika seseorang telah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, ia akan melihat setiap manusia dengan pandangan kasih. Ia tidak akan lagi menghakimi dengan cepat, tidak akan lagi mencaci karena perbedaan. Ia tahu bahwa setiap orang sedang menapaki jalannya masing-masing. Dan tugas kita bukan menjadi hakim, tapi menjadi penuntun, dengan sabar, dengan lembut, dan dengan doa. Ia mengajarkan bahwa waktu adalah misteri paling agung yang harus dihargai. Karena waktu adalah kehidupan itu sendiri. 1 detik yang terlewat tanpa kesadaran adalah 1 detik kehidupan yang tidak pernah bisa diulang. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna. Jangan izinkan waktumu habis hanya untuk hal-hal yang tidak membawamu pada kebaikan. Karena pada akhirnya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban bukan atas apa yang kamu miliki, tapi atas bagaimana kamu menggunakan waktumu di dunia ini.
Dan mungkin pesan terdalam dari Ibnu Sina adalah ini, bahwa jiwa yang jujur, meski tak dikenal oleh banyak orang, lebih bernilai di sisi Tuhan dibanding tubuh yang dielu-elukan dunia tapi kosong dari makna. Maka jangan terlalu peduli pada tepuk tangan. Jangan gelisah karena kurangnya pengakuan. Fokuslah pada keaslian, pada kejujuran, dan pada pertumbuhan. Karena yang kamu kejar bukan popularitas, tapi kedekatan. Bukan sanjungan, tapi keridhaan. Jadilah pribadi yang tidak hanya mengerti hidup, tapi juga mencintainya. Bukan karena dunia ini sempurna, tapi karena kamu telah menemukan makna dari setiap ketidaksempurnaannya. Dan seperti yang diajarkan Ibnu Sina, siapapun yang hidup dengan makna, sedang berada di jalan cahaya. Dan cahaya itu akan terus menuntunnya, dari dunia yang fana, menuju keabadian yang hakiki. Dan pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Ibnu Sina bukan sekadar tentang filsafat, bukan hanya tentang kedalaman ilmu, tapi tentang bagaimana menjadi manusia yang utuh. Manusia yang hidup bukan hanya karena napas, tapi karena makna. Ia mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki dua ruang, satu yang terlihat, dan satu yang tersembunyi. Yang terlihat adalah tubuh, pekerjaan, nama, gelar, dan semua yang bisa dipuji atau dicaci oleh manusia. Tapi yang tersembunyi, itulah inti sejati kita. Niat, keikhlasan, kesabaran, cinta, iman, dan kerinduan kita kepada Tuhan. Dan selama manusia belum menyentuh ruang terdalam itu, ia akan merasa gelisah, walau punya segalanya. Tapi begitu ia berani masuk dan membersihkan ruang jiwanya, hidup akan terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih damai. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Ia tidak lagi haus validasi. Ia berjalan dalam tenang, karena ia tahu bahwa ia sedang pulang. Ibnu Sina seakan membisikkan, engkau diciptakan bukan untuk menjadi siapa-siapa di dunia, tapi untuk menjadi hamba yang kembali kepadanya dengan jiwa yang tenang. Dan itulah tujuan tertinggi dari hidup, bukan untuk dilihat, tapi untuk kembali. Kembali dalam keadaan mengenal, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berserah dengan penuh cinta. Maka jika hidup terasa rumit, jangan menyerah. Jika jalan terasa sunyi, jangan takut. Karena siapapun yang berniat untuk mendekat kepada Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Langkahmu yang kecil, air matamu yang diam-diam, niatmu yang tulus, semua dihitung oleh Tuhan, semua dituntun oleh cahayanya. Dan seperti kata Ibnu Sina, hidup bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi tentang seberapa dalam kita memahami untuk apa kita hidup. Jadikan hari ini sebagai titik balik, bukan karena kamu telah gagal, tapi karena kamu telah sadar. Dan kesadaran adalah permulaan dari segala perubahan. Berjalanlah perlahan, tapi pasti. Berdoalah meski suara hatimu gemetar. Belajarlah meski hanya satu baris setiap hari. Cintailah meski dunia tampak keras. Karena semua itu, bila dilakukan dengan kesungguhan, akan menjadi jembatan untuk kembali kepadanya, Sang Cahaya yang tak pernah padam. Dan ketika hari itu tiba, saat semua hal dunia akhirnya kau tinggalkan, semoga engkau pulang dengan jiwa yang telah tercerahkan. Jiwa yang pernah lelah, tapi tak pernah menyerah. Jiwa yang pernah menangis, tapi tak pernah berhenti mencinta. Jiwa yang tenang, dan Tuhan pun ridha. Inilah warisan terbesar dari Ibnu Sina. Hidup dengan makna, berpikir dengan jernih, mencintai dengan tulus, dan kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang damai. Semoga pesan ini menuntunmu, menyentuhmu, dan membangunkan cahaya dalam jiwamu yang selama ini menunggu untuk disapa. Terima kasih telah menyimak naskah ini hingga akhir. Jika kamu merasa isi ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini kepada yang lain. Karena bisa jadi, satu kalimat kecil yang kamu bagikan, menjadi cahaya besar dalam hidup seseorang. Salam damai dan cahaya untuk jiwamu yang sedang tumbuh.